Ya pemirsa, hari ini adalah hari pertama kampanye pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Untuk mengetahui apa agenda pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Rona Marina yang akan mengikuti agenda Ridwan Kamil dan Suswono, Insan Suwardi yang akan mengikuti agenda Pramono Anung Rano Karno, dan Arbida Dono Semito yang akan mengikuti agenda di kediaman Dharma Pongrekun. Kita ke Rona dulu. Rona, agenda Ridwan Kamil Suswono hari ini apa dan apa harapan warga untuk Pilkada Jakarta? Baik Leo, untuk agenda dari calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil pada pagi hari ini adalah berziarah ke makam MH Tamrin di TPU Karet Bifak kawasan Jakarta Pusat, di mana Ridwan Kamil akan teragenda untuk mengikuti atau berziarah ke makam MH Tamrin pada pagi hari ini, yakni pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau sekitar 30 menit saja. Dan memang jika dilihat, memang MH Tamrin ini merupakan sosok pahlawan yang berasal dari Betawi dan juga dulunya ini memang memperjuangkan hak dan juga keadilan bagi masyarakat Betawi. Dan hal ini juga dapat kita lihat bahwa Ridwan Kamil di sini terlihat ingin mengadaptasikan diri, terutama untuk menjadi calon gubernur Jakarta, melihat dari mana ia mengunjungi atau berziarah ke makam sosok yang memang lekat dengan budaya Betawi begitu. Dan memang ada 4 agenda atau format agenda utama dari kampanye Ridwan Kamil Suswono, yakni yang pertama adalah seperti saat ini, yakni mengunjungi tokoh-tokoh maupun berziarah ke makam para tokoh yang telah pergi terlebih dahulu seperti pahlawan-pahlawan seperti ini. Dan kemudian yang kedua adalah nantinya akan juga belusukan untuk mengajak warga, berkenalan dengan warga, kemudian selfie. Dan yang ketiga juga Ridwan Kamil berencana ingin mengadakan senam dan juga membuka pasar murah. Dan yang ketiga dan yang keempat, ini Ridwan Kamil Suswono ingin untuk membuka forum diskusi bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, terutama bagi mereka yang nantinya ini ingin mengeluhkan terkait apa saja yang masih kurang untuk Jakarta ke depannya. Dan untuk mengetahui ini seperti apa harapan dari warga, lalu seberapa jauh warga mengenal dari sosok calon gubernur Provinsi Jakarta, langsung saja nih di samping kanan kiri saya sudah ada warga ya Leo, langsung saja kita tanyakan dengan warga. Halo Mbak, selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak siapa? Yumna. Iya. Mbak Yumna, ini sudahkah mengenal sosok dari calon gubernur Jakarta di Pilkada tahun ini? Kenal sih. Siapa saja sosoknya? Ada Pak Ridwan Kamil, terus ada siapa yang namanya Bapak Pramono juga, lalu ada Dharma Kun ya gitu. Nah, seberapa jauh sih Mbak Yumna mengenal sosok-sosok ini dan seperti apa di mata Mbak Yumna mereka ini? Untuk Ridwan Kamil sih karena dulunya pernah menjabat jadi gubernur Jawa Barat, jadi kita kan udah lebih mengenal ya. Lalu untuk Mas Pram sendiri baru-baru ini nih mengetahui kalau ternyata dia juga pernah jadi menteri sebelum pada kabinet Pak Jokowi ya. Lalu untuk Dharma Kun baru banget sih tahu ya pas dia nyalon jadi independen di Jakarta gitu. Nah, berarti Mbak Yumna harapan ke depannya nih untuk calon-calon gubernur ini, atau mungkin salah satunya jika nanti terpilih, itu apa aja sih kalau dari warga? Harapannya bisa memajukan Jakarta lebih maju lagi ya ke depannya, dan juga untuk program kerjanya nggak usah muluk-muluk gitu, yang prioritas aja kayak macet atau mungkin lapangan pekerjaan ya yang kira-kira bisa dinikmati untuk oleh masyarakat gitu. Kayak macet kan sangat bikin kita pusing ya kayak gitu. Terima kasih banyak Mbak Yumna untuk wawancaranya pada pagi hari ini ya bersama kami. Nah, ini salah satu dari sosok muda begitu ya. Nah, kita coba nih, di sini ada ibu-ibu nih. Bu, ya boleh kita maju sedikit Bu? Ya. Bu, ibu dengan ibu siapa? Ibu Deti. Bu Deti, ini sudahkah mengenal sosok dari calon-calon gubernur Jakarta tahun ini? Untuk saat ini saya cuma 2 ya yang saya kenal, yaitu Haji Rano Karno sama Insinyur Haji Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil tuh yang saya kenal. Kalau Rano Karno kan udah familiar, udah nggak asing lagi di Jakarta. Kalau Kang Emil familiar di Bandung, kayak masjid-masjidnya beliau kan familiar. Ya semoga bersaing secara sehat, semoga Jakarta lebih maju siapapun yang nanti akan jadi gubernurnya, gitu aja.
Terima kasih Bu Deti untuk wawancara pada pagi hari ini bersama kami. Nah itu tadi Leo tanggapan dari warga ya terkait dengan seperti apa mereka mengenal sosok-sosok dari calon gubernur Provinsi Jakarta pada pilkada tahun ini. Dan mengenai sosok-sosok dari para calon gubernur ini saya akan jabarkan secara singkat terkait dengan seperti apa profilingnya mereka. Dan yang pertama adalah sosok dari Ridwan Kamil. Di mana Ridwan Kamil ini dulunya pernah menjabat sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018. Kemudian setelah itu Ridwan Kamil menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2023. Dan yang kedua ada sosok dari Pramono Anung yang merupakan pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR Republik Indonesia pada periode 2009-2014. Kemudian setelah itu Pramono Anung menjadi sekretaris kabinet 2 periode, yakni pada tahun 2015-2019, kemudian berlanjut tahun 2019-2024. Kemudian dilanjutkan sosok dari Dharma Pongrekun. Ini pernah menjabat sebagai wakil kepala BSSN periode 2019-2021. Kemudian setelah itu Dharma Pongrekun juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri pada periode 2021-2024. Dan tentu saja dari ketiga sosok ini mereka memiliki elektabilitasnya masing-masing hingga saat ini. Dan seperti yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada tanggal 6 hingga 12 September 2024 atau survei terbaru, ini menunjukkan Ridwan Kamil berada di posisi puncak dengan angka survei ini 51,8%. Kemudian disusul dengan nama Pramono Anung, yakni ada di angka 28,4%. Dan kemudian yang terakhir diduduki oleh posisi Dharma Pongrekun dengan perolehan 3,2%. Dan kemudian selain itu juga para kandidat ini tentu saja memiliki program-program unggulan yang akan diberikan kepada masyarakat dan juga disosialisasikan selama pada masa kampanye ini. Di antaranya adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono ini memiliki program yakni pemberdayaan RW, mobil curhat, CFD per kecamatan, penghijauan Jakarta hingga kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa. Kemudian yang kedua adalah pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ini memiliki program unggulan yakni penyediaan air bersih untuk warga, mengatasi polusi dan kemacetan, dan melanjutkan program gubernur-gubernur selanjutnya. Dan kemudian untuk yang ketiga adalah pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Ini memiliki program unggulan yakni menerbitkan kartu Jakartaku Aman, kemudian juga memiliki program kemudahan layanan pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Nah, itulah Leo yang dapat kami laporkan langsung dan juga itulah profiling terkait dengan calon-calon gubernur Provinsi Jakarta pada Pilkada serentak tahun ini. Kembali ke Anda. Baik, menarik sekali yang Anda sampaikan tadi juga dengan warga Jakarta. Rona, kita akan beralih ke Insan. Insan, apa agenda pasangan Pramono Anung dan Rano Karno hari ini, di hari pertama kampanye ini, Insan? Ya, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Agenda pertama pada masa kampanye perdana Pilgub DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 ini dari pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno, khususnya calon wakil gubernur Rano Karno atau yang akrab disapa oleh Dul, Sidul, ini telah memulai agenda kampanye perdananya dari kawasan Waduk Brigif, kawasan Cipedak, Jakarta Selatan. Tadi dalam kunjungannya Sidul atau Rano Karno ini telah disambut oleh pendukungnya yang terutama mayoritas digandrungi oleh emak-emak atau kaum ibu-ibu yang antusias untuk menyambut kedatangannya untuk memulai kampanye perdana pada pagi hari ini. Tadi Rano Karno menyapa masyarakat kawasan di sekitar Waduk Brigif ini dan langsung memulai pembicaraan bersama dengan warga di sebuah warung untuk memulai santap pagi bersama dengan masyarakat sekitar dan serta sedikit berolahraga pagi dengan tiga agenda pertama atau tiga agenda yang tercatat dalam agenda Rano Karno pada kampanye perdana hari ini. Dimulai dari kawasan Waduk Brigif dan akan dilanjutkan untuk menyapa di kawasan Pasar Lenteng Agung dan nanti akan ada deklarasi yang diterima oleh Rano Karno dari pemuda kaum Betawi di kawasan Balai Haji Sanusi, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan tadi dalam sambutannya serta dalam keterangannya Rano Karno menyebutkan tadi sedikit berbincang dengan masyarakat sekitar mengenai harapan-harapan mereka apabila Pramono Anung dan Rano Karno nanti terpilih sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Dan tadi Rano Karno menyebutkan kepada masyarakat untuk tidak golput karena suara mereka sangat penting untuk menentukan nasib Jakarta dalam 5 tahun ke depan setelah
Pilkada serentak khususnya Pilgub Jakarta 2024. Dan terus kita akan kawal bersama bagaimana agenda Rano Karno pada kampanye perdana hari ini, karena memang pada pagi hari ini Rano Karno datang sendiri tidak bersama dengan pasangannya yakni Pramono Anung dalam kampanye perdana pada hari ini. Untuk sementara demikian, Leo. Baik, Insan, kita ingin tahu juga bagaimana pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana akan berkampanye hari ini. Kita beralih ke Arbida. Arbida, apa agenda pasangan yang Anda ikuti hari ini, Arbida? Baik, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Terkait dengan hari ini adalah hari pertama kampanye bagi pasangan kepala daerah, calon kepala daerah di DKI Jakarta. Salah satunya yang melakukan kampanye adalah pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang kita kerap sebut sebagai pasangan Dharma Kun, di mana pada hari kampanye pertama mereka memilih lapangan Banteng sebagai lokasi pertama mereka melakukan kampanye. Apa saja yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 tersebut? Di mana nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat mereka akan melakukan orasi bertajuk Jakartaku Aman selama 30 menit di lapangan Banteng, di mana tempat saya berdiri saat ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke area Sumur Batu, begitu, di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana nanti mereka akan meresmikan rumah pemenangan, yaitu rumah aspirasi bernama Kun Fayakun. Begitu, di mana agendanya adalah memotong pita lalu akan menyerahkan SK. Namun jika kita berbicara mengenai lokasi pertama, yaitu lapangan Banteng, tempat mereka akan melaksanakan kampanye pertama mereka, tadi kami sudah mengelilingi Taman Banteng dan lapangan Banteng. Memang sampai pagi hari ini masih belum terlihat adanya para peserta yang nantinya akan mengikuti orasi pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Kun. Dan ketika kami konfirmasi kepada penjaga yang ada di Taman Banteng maupun lapangan Banteng, memang menurut mereka belum ada informasi juga yang mereka terima bahwa hari ini akan ada kampanye dari pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Lalu saya akan melanjutkan apa saja yang akan dilakukan Dharma Kun pada hari ini, yaitu ketika selesai melakukan peresmian rumah aspirasi Kun Fayakun di wilayah Kemayoran, lalu mereka akan melanjutkan agenda masing-masing, yaitu ke area Pasar Baru dan juga Pasar Serdang, di mana pemirsa bisa disimpulkan jika mereka melakukan kunjungan atau kampanyenya ke area pasar, maka bisa disimpulkan mereka akan mendengarkan aspirasi, kemudian harapan maupun juga keluhan dari masyarakat terkait dengan ekonomi pasar maupun juga terkait dengan DKI Jakarta. Hal tersebut ini tentunya sesuai dengan visi misi mereka yang tertuang dalam visi misi. Salah satunya adalah mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Namun sampai saat ini memang terkait dengan hari kampanye pertama mereka, kami masih belum melihat peserta maupun juga tim ses yang hadir di area sekitar lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Tentunya Leo dan juga pemirsa, kampanye ini bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk melihat lebih kritis pasangan calon kepala daerah melalui kampanyenya maupun juga melalui komitmen mereka, begitu. Adapun juga kampanye ini sangat penting dan pilihan Anda ini sangat penting untuk menentukan suara agar Jakarta lebih baik ke depan selama 5 tahun ke depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Leo dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan rekan-rekan. Arbida Dono Semito, tadi juga ada Rona Marina, dan sebelumnya juga ada Insan Suwadi. Kita akan nantikan terus seperti apa pergerakan para kandidat kepala daerah ini. Terima kasih teman-teman.